Oke, kita mulai saja ya seminar pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wawan Narsito dari kelas tadi 22 yang satu. Di sini saya akan membawakan seminar ini. Sebelum kita mulai seminar ini, nah, alangkah baiknya kita kasih kita dengarkan sambutan dari ketua pembina kita, yaitu Reza Abdillah. Pada Reza Abdillah, kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, lalu Ibu pembicara, Bu Liana, saya sebagai ketua, eh, yang kami hormati teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul di sini dalam ya, untuk mengikuti seminar hari ini. Seminar yang kami angkat dengan tema pendekatan terstruktur dalam perancangan sistem informasi dari analisis kebutuhan hingga implementasi bertujuan untuk memperluas pemahaman kita semua tentang bagaimana sebuah sistem informasi dirancang dengan pendekatan yang terstruktur. Kami percaya bahwa pemahaman yang baik tentang langkah-langkah analisis desain hingga implementasi sangat penting baik dalam dunia akademis maupun profesional. Kami sangat berterima kasih pada para pembicara yang bersedia berbagi ilmu dan pengalamannya dengan kita semua, serta kepada teman-teman panitia dan pihak-pihak lain yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Dukungan dan kerjasama kalian sangat berarti bagi keberhasilan kegiatan ini. Harapan kami seminar ini dapat memberikan manfaat yang nyata, membuka wawasan baru, dan tentunya menjadi motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti seminar ini. Semoga acara ini membawa ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Reza atas sambutannya. Sebelum kita mulai, saya tekankan lagi seminar ini berjudul pendekatan terstruktur dalam perancangan sistem informasi dari analis kebutuhan hingga implementasi. Pembicara yaitu Liana Trihardianingsi, MKOM, selaku Kapolri Sistem Informasi Universitas TGRI Jombang. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat untuk membawakan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suara saya apakah bisa terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu. Oke, saya minta tolong untuk dibantu share screen ya. Oke. Oke, ini bisa langsung saya mulai ya. Tadi karena sudah salam, jadi langsung saja untuk seminar pada malam hari ini. Jadi untuk materi yang akan dibawakan adalah pendekatan terstruktur dalam perancangan sistem informasi yang berisinya nanti dari analisis kebutuhan hingga implementasi. Tadi seperti yang sudah diperkenalkan, nama saya Liana Trihardianingsi. Kebetulan saya bekerja sebagai seorang dosen di Universitas PGRI Jombang, Jawa Timur. Gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Bisa langsung di next slide. Nah, jadi untuk pembahasan pada malam hari ini itu sederhana saja, hanya ada 3. Yang pertama terkait dengan pendekatan terstruktur itu seperti apa. Yang kedua tahapan-tahapannya.
Dan yang ketiga, basic, kelebihan, dan kekurangan dari pendekatan terstruktur itu sendiri. Next, yang pertama, di sini akan membahas terkait dengan pendekatan terstruktur. Jadi, di dalam sebuah sistem informasi itu sebenarnya ada dua pendekatan dari segi tahapannya ya. Ada pendekatan terstruktur dan ada pendekatan yang tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu kan berarti dia berurutan gitu ya, sesuai dengan kerangka kerja yang atau metodologi yang nantinya kita pakai. Kalau pendekatan tidak struktur itu berarti pembangunan yang tidak mengikuti metodologi atau kerangka kerja yang baku. Kalau terstruktur mungkin teman-teman sudah pernah mengenal yang namanya metode waterfall. Salah satu metode terstruktur itu tuh waterfall. Kalau yang tidak terstruktur itu berarti eh, tidak ada nama metode yang disepakati gitu, karena memang dia bentuknya tidak terstruktur. Walaupun tidak ada namanya, tapi sebenarnya kejadian-kejadian yang membuat sebuah sistem informasi dirancang secara tidak terstruktur itu ada momen-momen tertentu. Contohnya ketika sistem yang dirancang itu sifatnya hanya untuk sementara atau sederhana. Kemudian ketika waktunya terbatas atau kebutuhan dan prasyarat sistemnya belum jelas sepenuhnya. Jadi kalau misal dicontohkan, misal ada sebuah bencana gitu ya, terus kita diharuskan membuat sistem donasi yang masuk dan yang keluar, tapi belum ada sistemnya. Di saat itu seorang analis harus membangun sebuah sistem yang jadi. Itu pasti dikerjakan secara tidak terstruktur, karena yang penting gimana caranya donasi yang keluar dan masuk itu punya catatan yang jelas. Jadi kalau misal kita memerlukan yang terstruktur untuk hal yang seperti itu, pasti nantinya akan lama. Keburu donasinya udah selesai, baru jadi sistemnya. Tuh. Jadi kenapa di sini dipelajari pendekatan terstruktur? Karena ketika nanti mulai masuk di dunia kerja atau industri, pasti yang akan digunakan adalah jenis-jenis pendekatan yang terstruktur. Seperti itu. Next. Nah, di pendekatan terstruktur ini masih ada pembandingnya, yaitu pendekatan agile dan pendekatan berorientasi objek. Kalau pendekatan terstruktur dan pendekatan agile ini dilihat dari sisi alur proses perancangannya. Kalau pendekatan terstruktur dan pendekatan berorientasi objek ini dilihat dari fokusnya dan lebih ke alur logikanya. Jadi lebih ke arah ketika sudah masuk di tahap coding. Kalau yang agile dan terstruktur ini, dia masih di tahap kayak bagaimana cara mengerjakannya itu berurutan atau tidak, kemudian dari segi waktunya, seperti itu. Sedangkan kalau yang terstruktur dan pendekatan berorientasi objek ini, dia lebih ke alur logikanya nanti ketika sudah diimplementasikan. Gitu. Next. Ini untuk yang pertama, pendekatan terstruktur. Jadi, karena namanya saja sudah terstruktur, berarti pasti metode pengembangan sistem yang digunakan ini lebih terencana dan berurutan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, contohnya adalah waterfall. Jadi, kalau misal diilustrasikan gitu, kalau kita mau membuat sebuah rumah, itu pasti kita buat dulu desainnya atau blueprintnya. Kayak sketsa kasar, kira-kira rumah itu nanti akan dibuat seperti apa? Ada berapa kamarnya? Ada ruang tamunya di sebelah mana? Kita buat denah kasarnya dulu. Baru kemudian kita kerjakan secara berurutan dari fondasinya. Kemudian kita tahap untuk pasang batu bata atau struktur bangunannya. Kemudian pasang atapnya. Baru interior dan finishingnya. Jadi setiap tahap itu harus selesai dulu, baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kan nggak mungkin setelah kita bangun fondasi, kita langsung bikin atapnya. Kan nggak bisa. Jadi fondasi dulu, baru kita tatap batu bata atau struktur bangunannya, baru kita pasang atapnya. Gitu. Jadi kalau misal ada perubahan, misal kita sudah sampai di tahap atap, terus kita ternyata mau menambah pintu, ada dua cara. Kita robohin semua atau kita robohin sebagian, tapi tetap harus dibangun dari awal gitu. Kemudian
metode analisis dan desainnya ini berfokus pada data dan proses secara terpisah. Jadi kalau diilustrasikan dengan bangun rumah tadi, kita pasti akan menganalisis dulu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat rumah itu, khususnya misal di bagian apa namanya yang paling bawah itu fondasi. Kita pasti akan menganalisis dulu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk fondasi itu seperti apa. Nah, setelah kita sudah menganalisis bahan-bahan yang dibutuhkan, kita pasti akan merancang fondasi itu nanti akan dibangun seperti apa, pakai jenis yang seperti apa. Nah, itu kan analisis data dan desainnya dilakukan secara terpisah, tapi dua-duanya dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu bagaimana supaya rumah itu nanti jadi rumah yang bisa berdiri, kuat, dan kokoh. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya untuk pendekatan OOP. Jadi, kalau yang terstruktur tadi kan berfokus pada data dan proses. Kalau yang di pendekatan OOP ini atau orientasi object programming ini berfokus pada objeknya. Dia menggabungkan data dan perilaku dalam satu kesatuan. Jadi, kalau misal kita menggunakan ilustrasi yang masih sama, ini misal menggunakan ilustrasi apa kita membangun rumah tadi, kalau yang di OOP ini misal ini rumah yang sudah jadi gitu. Sudah ada ruang tamunya, sudah ada kamar tidur, sudah ada kamar mandi, dapur, garasi, dan lain-lain. Pokoknya sudah rumah jadi. Nah, di setiap ruangan itu kita anggap sebuah objek. Jadi kita anggap ruang tamu tadi objek, kamar tidur tadi objek, dapur, kamar mandi, garasi itu sebuah objek. Nah, ketika kita menggunakan metode analisis dan desain yang berfokus pada objek ini, kita akan melihat sebuah ruangan tersebut sebagai satu kesatuan yang bukan hanya ada datanya, tapi juga perilakunya. Contohnya misal di ruang tamu. Di ruang tamu itu pasti kita punya data. Yang pertama, ukuran ruang tamunya berapa. Kalau ada jendela, jumlah jendelanya berapa. Ada pintu, berarti pintunya jumlahnya berapa. Warna cat dindingnya apa. Kursi yang dipakai seperti apa. Oke. Kemudian, perilaku yang dimaksud itu fungsi ruang tamu itu tadi itu untuk apa? Kan kalau ruang tamu pasti untuk menerima tamu ya. Jadi, ketika kita mendesain ruang tamu itu tadi pasti akan didesain senyaman mungkin untuk menerima tamu. Jadi kita buat tempat duduk yang nyaman, penerangan yang cukup. Seperti itu. Jadi ruang tamu ini tadi akan berfungsi atau berperilaku sesuai dengan tujuannya untuk menyambut tamu. Jadi data-data dari ruang tamu itu tadi digunakan bagaimana supaya ruang tamu itu berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, bisa di next. Nah, ini untuk perbedaan jika dilihat untuk dibandingkan antara pendekatan terstruktur dan pendekatan berorientasi objek ya atau OOP. Jadi yang pertama dilihat dari fokusnya. Kalau yang pendekatan terstruktur itu seperti yang dikatakan tadi berfokus pada alur data dan prosesnya. Kalau yang OOP itu dilihat dari objeknya, atribut, dan metode. Jadi kalau di pendekatan terstruktur itu, misal di payroll itu kita akan menggunakan pendekatan terstruktur akan dimulai dari proses input data. Jadi data payroll itu mungkin ada gaji pokok, potongan, terus data karyawan, kemudian dilanjutkan di proses perhitungan, baru akhirnya menghasilkan outputnya slip gaji. Kalau di OOP itu masih di sistem aplikasi payroll ya, jadi pasti akan ada objek yang namanya karyawan. Nah, karyawan itu pasti punya atribut atau data yang isinya ID karyawan, nama karyawan, terus gaji pokok, mungkin ada tunjangan atau potongan pajak, terus kemudian dia punya metode atau fungsi yang memproses data tersebut. Jadi entah itu untuk menghitung gaji, untuk menghitung potongan, atau menghitung pajak itu tadi. Kemudian yang kedua, dilihat dari keunggulannya. Kalau yang pendekatan terstruktur itu proses terorganisir dengan lebih baik. Karena kalau bisa dibilang karena alur logikanya itu sudah terstruktur dengan baik, terutama untuk para pemula. Karena untuk OOP ini biasanya digunakan untuk
yang sudah bukan pemula ya, sudah apa ya bahasanya mungkin yang sudah pro gitu. Kalau yang pendekatan OOP ini keunggulannya dia modular, reusable, sama fleksibel. Jadi modular itu memungkinkan sistem bisa dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil dan berdiri sendiri. Jadi setiap objek itu bisa dikelola dan diuji secara terpisah. Kemudian yang reusable berarti tidak. Yang reusable berarti bisa digunakan ulang. Jadi nggak perlu membuat kode dari awal, dia bisa langsung mengambil dari kode yang sudah ada. Dan kalau yang fleksibel berarti dia lebih mudah untuk dimodifikasi atau mengembangkan program karena desainnya itu berbasis objek. Jadi sangat-sangat memungkinkan perubahan itu hanya pada bagian tertentu tanpa mengubah secara keseluruhan dari sebuah sistem. Kemudian yang ketiga terkait dengan kelemahan, yang pendekatan terstruktur pasti tidak fleksibel karena kalau diubah salah satu dia perlu mengubah banyak hal. Kalau yang pendekatan OOP dia memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Karena kalau untuk pemula itu banyak konsep-konsep yang membutuhkan waktu lama untuk dipahami ketika ingin menggunakan OOP. Karena kompleksitas awalnya itu lebih tinggi dibanding dengan yang pemrograman terstruktur. Gitu. Selanjutnya untuk yang terakhir, cocoknya digunakan pada pendekatan terstruktur itu sistem yang membutuhkan kontrol ketat. Kalau yang pendekatan OOP itu yang membutuhkan fleksibilitas dan pemeliharaan jangka panjang. Kalau yang sistem terkontrol dengan ketat itu biasanya perangkat lunak yang butuh kalkulasi matematika kayak misal sistem informasi di bank. Hal yang seperti itu biasanya menggunakan pendekatan yang terstruktur. Kemudian kalau yang OOP itu biasanya kayak e-commerce itu lebih banyak menggunakan OOP karena itu tadi dia aplikasinya lebih fleksibel dan pemeliharaannya itu bisa dikatakan jangka panjang karena aplikasinya pasti terus berkembang dan membutuhkan penyesuaian berdasarkan zamannya. Gitu. Jadi kalau yang terstruktur itu lebih cocok untuk proyek kecil sampai menengah dengan logika yang linear dan tidak memerlukan perubahan besar. Kalau yang OOP itu lebih ideal untuk proyek besar yang lebih kompleks dan fleksibel gitu ya, karena membutuhkan pengelolaan yang lebih efisien seiring waktu. Itu. Next, selanjutnya terkait dengan pendekatan agile. Nah, kalau yang pendekatan agile ini dia pengembangan sistem yang fleksibel dan iteratif, berfokus pada kolaborasi dan pengiriman yang cepat. Ini contohnya kalau kita diilustrasikan yang sama dengan yang awal tadi ya terkait dengan rumah ya, itu istilahnya kita mencicil perlahan gitu kalau mau membuat rumah. Jadi kita mulai pasti tetap kita mulai dari pondasi ya, tapi setelah pondasi itu kalau yang terstruktur itu kan kita bangun semua struktur bangunan dari ruang tamu, kamar tidur, dan lain-lain. Kalau yang agile ini bisa diibaratkan kita misalnya hanya membangun bagian ruang tamunya dulu gitu, atau bagian luarnya dulu. Jadi untuk sekat yang di dalam itu belum dibangun. Seperti itu. Nah, kapan dibangunnya? Nanti ketika sekiranya sudah dibutuhkan, baru kita lengkapi kamar tidur perlahan dulu, terus kamar mandi, terus kemudian baru ruang tamu. Seperti itu. Jadi tahapannya itu dia dimulai dari sedikit demi sedikit gitu, tapi untuk perbaikannya itu sepanjang proses. Gitu. Jadi dia kalau pernah mendengar sistem pengembangan agile ya mirip. Jadi pengembangannya itu dilakukan dalam bentuk iterasi, di mana setiap iterasinya itu pasti menghasilkan bagian sistem yang bisa digunakan dan berkolaborasi antar tim itu untuk nantinya bisa jadi satu kesatuan sistem yang bisa digunakan. Next. Kalau untuk pendekatan terstruktur dan agile ini yang pertama, untuk perbedaannya ya, untuk prosesnya, pendekatan terstruktur itu tadi ya bersifat linear. Atau kalau dikenalnya tadi seperti yang di awal dikatakan bahwa dia itu bisa implementasi yang paling sering digunakan, sering didengar pasti waterfall.
Kemudian tahapannya itu pasti harus selesai sepenuhnya baru bisa ke tahap selanjutnya. Jadi kita analisis dulu, kemudian baru desain. Setelah desain diimplementasi, setelah implementasi diuji, baru ada pemeliharaan. Tuh, jadi ini cocok untuk proyek-proyek yang kebutuhan awalnya jelas dan jarang berubah. Biasanya kayak sistem-sistem yang sudah ada, terus baru kita mau membuat sistem tersebut lagi untuk kebutuhan yang lain. Tuh. Kalau yang pendekatan agile ini bersifat iteratif dan incremental. Iteratif ini artinya dia berulang, kalau incremental itu berarti bertahap. Jadi dibangun secara bertahap melalui perulangan yang pendek. Jadi memungkinkan adanya penyesuaian dalam proses pengembangan. Jadi ini cocok untuk proyek yang sering mengalami perubahan. Gitu. Selanjutnya untuk kelebihannya, pendekatan terstruktur itu sistemnya jelas dan terdokumentasi karena terstruktur tadi ya urut. Jadi ketika mau mendokumentasikan itu juga lebih gampang gitu. Jadi karena strukturnya kuat, jadi pengelolaan sistemnya kan pasti juga kompleks. Jadi pasti untuk proses dokumentasinya akan tertata lebih rapi. Kalau yang pendekatan agile dia adaptasinya cepat dan fleksibel karena misal ada perubahan kebutuhan di tengah-tengah, dia bisa untuk langsung diselesaikan. Gitu. Kalau yang kekurangannya pasti tidak fleksibel dan lama ya untuk pendekatan terstruktur. Kalau yang pendekatan agile ini kurang cocok untuk proyek besar dan sulit didokumentasi. Nah, karena misal di tengah-tengah ada perubahan itu dia bisa langsung diubahkan kalau di agile tadi, itu yang membuat akhirnya dokumentasi itu sulit dikelola karena misal sudah didokumentasi dengan baik tiba-tiba di tengah ada perubahan terus langsung apa namanya ibaratnya bisa langsung dibenahi itu biasanya rawan untuk lupa didokumentasikan. Nah, kenapa kurang cocok untuk proyek yang besar? Karena kalau misal untuk proyek yang besar, dia pasti butuh dokumentasi yang rinci gitu. Sedangkan kalau menggunakan agile ini pasti dokumentasinya akan sedikit sulit dibanding dengan yang terstruktur. Kalau misal kita pakai agile untuk proyek yang kebutuhannya besar juga, misal ada perubahan di tengah-tengah, itu kan pasti manajemen risikonya lebih tinggi. Gitu. Jadi kenapa tidak cocok untuk proyek yang besar? Karena salah satunya di bagian dokumentasinya gitu. Jadi pendekatan struktur itu lebih cocok untuk, kalau dibandingkan dengan agile, dia lebih cocok untuk sistem besar dan kompleks. Tapi kalau dibandingkan dengan OOP tadi, lebih baik kalau sistemnya sangat besar dan kompleks itu lebih baik menggunakan OOP. Tuh, tapi kalau dibandingkan dengan agile itu lebih baik menggunakan yang terstruktur. Tuh, kalau yang agile berarti proyek dengan kebutuhan dinamis atau proyek yang skalanya itu lebih kecil gitu karena timnya biasanya juga tim yang lebih kecil. Jadi kalau kebutuhan proyeknya tetap dan sudah terdefinisi dengan baik sejak awal, itu pilih yang pendekatan terstruktur. Tapi kalau kebutuhan proyeknya berubah-ubah dan dinamis, itu bisa pilih yang agile karena mendukung fleksibilitas dan penyesuaian. Bisa di next. Nah, ini untuk perbandingan ketiganya ya, dari yang terstruktur, agile, dan OOP. Jadi proses pengembangan untuk pendekatan terstruktur tadi linear dan terstruktur. Kalau pendekatan agile dia iteratif dan incremental. Kalau yang pendekatan OOP dia fokus pada objek sesuai dengan namanya. Kalau yang keunggulan, yang terstruktur pasti sistemnya jelas dan terdokumentasi. Yang agile fleksibilitas dan adaptasinya cepat karena bisa terjadi perubahan di tengah-tengah itu tadi. Kalau yang pendekatan OOP dia modular dan dapat dipelihara. Kelemahannya yang terstruktur pasti tidak fleksibel dan memakan waktu. Kalau yang agile kurang kontrol pada proyek besar karena bisa terjadi revisi di tengah-tengah itu tadi. Kalau yang pendekatan OOP itu dia kompleksitas desain dan pemahaman. Jadi karena terlalu kompleks, jadi kalau untuk pemula pasti akan mengalami kesulitan. Nah, kemudian yang terstruktur itu cocok untuk proyek besar dan stabil. Kalau agile itu proyek yang dinamis dan cepat berubah. Kalau yang OOP berarti untuk aplikasi-aplikasi yang berbasis objek dan pemeliharaan jangka panjang. Next.
Nah, yang kedua, ini udah sampai di tahapan pendekatan terstruktur. Jadi, untuk pendekatan terstrukturnya ini, karena kalau terstruktur tadi kita katakan dia contohnya adalah waterfall ya, yang dilakukan secara lebih tersistematis itu di next. Jadi pasti tahapannya seperti yang disebutkan tadi, ada analisis kebutuhan, terus kemudian ada desain sistem, yang ketiga itu pengkodean atau coding, bisa di next. Yang keempat itu pengujian, dan yang kelima implementasi dan pemeliharaan. Jadi ada dua pendapat yang mengatakan bisa implementasi terlebih dahulu, baru pengujian dan pemeliharaan, tapi ada yang mengatakan pengujian dulu, baru implementasi dan pemeliharaan. Jadi kalau di sini saya tuliskan pengujiannya terlebih dahulu, baru implementasi dan pemeliharaan, karena implementasi di sini dimaksudkan implementasi yang sudah digunakan oleh end user atau pengguna akhir gitu. Jadi sebelum sistem kita rilis pasti kan sudah diuji. Kenapa di situ saya tuliskan pengkodean, pengujian, baru implementasi dan pemeliharaan. Tapi kadang di beberapa pendapat juga ada yang mengatakan setelah di coding itu diimplementasikan dulu. Dalam artian codingnya itu sudah dijalankan, baru kemudian diuji dan di pemeliharaan. Tapi sebenarnya intinya sama aja. Di antara implementasi dan pengujian ini pasti saling berhubungan. Gitu. Oke, kita langsung ke yang pertama, bisa di next terkait dengan analisis kebutuhan. Oke, jadi untuk analisis kebutuhan itu yang pasti kita lakukan adalah memahami kebutuhan sistem yang mau kita bangun. Gitu ya. Jadi mengumpulkan data dan hal-hal yang diperlukan dari pengguna akhir, dan stakeholder, kemudian menyusun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, kemudian menggunakan teknik seperti interview, kuesioner, dan observasi. Ini yang pasti tujuannya untuk analisis kebutuhan gitu ya. Jadi untuk yang pertama itu kan mengumpulkan data dari pengguna dan stakeholder. Jadi stakeholder di sini dimaksudkan bisa individu ataupun sekelompok orang gitu ya, yang pasti punya kepentingan terhadap proyek dan hasil yang mau dicapai dari proyek itu. Jadi secara langsung maupun tidak langsung, mereka memiliki pengaruh terhadap keputusan hasil proyek yang mau dibangun itu nanti. Kemudian menyusun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Jadi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini nanti bentuknya dia kayak dokumen yang berisi kebutuhan fungsional maupun non-fungsional dari sebuah perangkat lunak ya. Jadi tujuannya itu untuk menjembatani antara tim pengembang dan pemangku kepentingan dalam memahami kebutuhan sistemnya. Jadi untuk menjembatani komunikasi antara yang mau membuat sistem dan yang ingin dibuatkan sistem. Kemudian juga memberikan panduan yang terstruktur dan terdokumentasi terkait apa yang harus dikembangkan. Jadi kalau misal sistemnya belum ada, yang mau dibuat sistem itu yang bagian apa dan seperti apa. Kalau sistemnya sudah ada, itu yang mau dilakukan perbaikan itu yang bagian mana. Kemudian ada yang namanya digunakan sebagai referensi formal dalam menentukan ruang lingkup proyek dan memastikan konsistensi selama pengembangan. Jadi bisa dikatakan tujuan penyusunannya ini untuk membangun sebuah kontrak. Intinya ruang lingkup proyeknya itu hanya sebatas misal A sampai F. Jadi ketika nanti kita yang ingin dibuatkan sistem ini minta lebih dari A sampai G, di awal itu di penyusunan kebutuhan ini itu sudah diketok palu kalau misal kebutuhannya yang akan dikembangkan itu nanti hanya sekedar fitur A sampai F. Kalau misal dia minta G sampai M atau lainnya itu berarti tidak bisa. Jadi tujuannya salah satunya untuk berarti untuk membuat kontrak atau kesepakatan itu. Jadi selain itu nanti juga digunakan ketika proses pengujian atau testing gitu, bahwa nanti di akhir itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi tadi di awal. Nah, kebutuhan ini tadi itu diperoleh dari salah satunya interview, kuesioner, atau observasi itu sendiri. Bisa juga dengan
sebenarnya bisa ditambahkan studi kasus untuk sistem yang serupa. Misalnya kita harus membangun sistem perpustakaan. Sistem perpustakaan kan sudah banyak gitu. Jadi selain wawancara, observasi itu kita bisa melihat dari sistem yang sudah ada. Gitu. Jadi nanti hasilnya akan ada daftar kebutuhan fungsional atau apa yang harus dilakukan sistem, apa aja, sistem itu punya fitur apa aja, bisa apa aja, dan daftar kebutuhan non-fungsional. Itu bisa dilihat dari kinerja, keandalan, ataupun keamanannya. Jadi dilihat dari performanya. Terus hardware dan software yang mendukung untuk sistem itu nanti seperti apa. Termasuk nanti juga bisa definisikan antarmuka atau yang cocok digunakan untuk berdasarkan dari analisis kebutuhan itu tadi. Kemudian juga ada bisa dicari terkait dengan kendala. Dalam artian misal hal-hal seperti teknologi yang tersedia di situ itu seperti apa, anggarannya berapa, waktunya berapa hari, berapa bulan, dan kemudian lingkungan-lingkungan yang di dalamnya nanti yang menggunakan sistem itu siapa itu harus dijelaskan secara detail di analisis kebutuhan ini. Jadi untuk setiap kebutuhannya itu harus dijabarkan dengan baik gitu ya. Jadi nggak boleh ada pemaknaan ganda atau yang bersifat ambigu. Jadi harus spesifik, terus terukur, dapat diterima, konsisten, dan pastinya harus lengkap memenuhi dari semua yang diminta. Next. Nah, ini untuk stakeholder. Jadi stakeholder itu terbagi jadi dua kategori. Yang pertama stakeholder internal dan yang kedua ada stakeholder eksternal. Stakeholder yang internal ini contohnya yang pertama manajemen puncak atau top manajemen. Ini orang-orang yang menentukan arah dan visi proyek. Jadi contohnya bisa CEO, direktur, atau manajer bagian umum. Terus kemudian pengguna sistem atau yang nantinya jadi end user. End user itu termasuk stakeholder dari internal. Jadi dia yang akan menggunakan sistem nanti di akhir setelah proses implementasi. Jadi kayak karyawan, terus staf operasional, sama mungkin bagian sub departemen-departemen yang terkait gitu. Kemudian dari tim pengembangnya itu sendiri. Jadi yang bertanggung jawab atas desain dan pengembangan sampai implementasi termasuk di dalamnya nanti sampai dengan apa namanya implementasi dan pengujiannya. Tuh, kemudian ada tim proyek atau manajer proyek gitu ya, yang memimpin tim serta anggota untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek. Kemudian yang stakeholder eksternal di sini ada pemasok atau vendors yang berarti dia penyedia perangkat lunak atau layanan yang dibutuhkan untuk proyek ini termasuk di dalamnya nanti kalau misal kita mau menggunakan namanya API itu masuknya stakeholder eksternal. Kemudian pelanggan atau customer nantinya atau bisa dikatakan pihak luar yang nantinya menerima manfaat langsung dari sistem yang dikembangkan. Kalau misal aplikasi Shopee itu berarti ya kita sebagai pelanggan, bukan pembeli ya. Kalau pembeli dia nanti pembeli, kalau penjual dia masuknya di stakeholder internal, tapi kalau kita sebagai yang ingin beli itu kita masuk di stakeholder eksternal. Tuh, kemudian ada regulator dan investor. Ini stakeholder paling eksternal ya. Kalau regulator tuh berarti lembaga yang mengawasi bagian aturan-aturan yang berlaku. Jadi kayak otoritas industri atau lembaga dari pemerintahan. Kalau investor berarti ya yang mendanai proyek itu kayak pemegang saham, investor, atau bisa juga lembaga keuangan. Jadi contohnya kalau misal di sebuah proyek sistem apa ya, proyek sistem manajemen inventaris lah. Untuk inventaris itu berarti internalnya pasti ada manajer gudang, terus ada tim logistik, sama tim pengembang sistemnya. Kalau di eksternal berarti bagian vendornya yang apa berarti pemasok perangkat lunaknya. Terus kemudian sama pelanggan yang menerima laporan stok barang. Oke, jadi
mengapa stakeholder ini perlu diperhatikan gitu ya, karena komunikasi dengan stakeholder ini yang nantinya akan menentukan sistem kita itu akan berjalan dengan baik atau enggak gitu. Jadi kenapa harus berkomunikasi dengan stakeholder? Yang pertama itu untuk yang pasti untuk menjaga komunikasi ya. Jadi bagaimana caranya ketika kita mengembangkan sistem itu sesuai dengan apa yang dimau. Jadi di awal itu maunya A, outputnya nanti A. Jangan sampai ketika di awal dikatakan A, tapi pas akhir dari pengembang yang eh, aplikasi yang rilis itu aplikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang didefinisikan di awal. Karena kalau misal seperti itu pasti nantinya akan muncul kesalahpahaman dan konflik. Jadi untuk berkomunikasi dengan stakeholder itu sangat diperlukan untuk setiap proses perancangan sistem informasi seperti itu. Next. Kemudian desain sistem. Desain sistem ini ada 3, desain arsitektur, kemudian desain database, dan DFD. Jadi kalau di pengembangan terstruktur atau perencanaan terstruktur, dia itu didokumentasikan dengan DFD. Kalau yang OOP itu biasanya menggunakan UML. Jadi kenapa di sini saya tuliskan data flow diagram untuk menggambarkan alur datanya, karena untuk di proses informasi yang terstruktur itu lebih cocok menggunakan DFD. Kalau desain arsitektur itu ya berarti bagaimana merancang sistem yang dibangun itu termasuk di dalamnya pengorganisasian data dan prosesnya. Kalau database berarti bagaimana membuat sebuah model data itu nanti bisa untuk memberikan informasi. Jadi ketika kita panggil, ya informasinya sesuai dengan yang kita peroleh. Next, untuk pendekatan desain, di sini ada 2, ada top down dan next, ada top down dan bottom up. Kalau yang top down ini berarti dimulai dari tingkat yang paling umum, baru dipecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil gitu. Jadi kalau dalam perencanaan sistem informasi, dia merencanakannya itu dimulai dari tujuan atau visinya, kemudian baru ke detail-detail yang lebih kecil. Jadi misal kita mau membangun sistem perpustakaan gitu ya. Jadi yang pertama dari tingkat atas dulu atau bagian top level di tim manajemen itu akan menentukan tujuan utama sistem perpustakaan yang mau dibangun itu seperti apa yang membedakan dari sistem perpustakaan yang lain gitu. Misal dari tingkat atas atau bagian top level itu menentukan tujuan supaya meningkatkan efisiensi dalam pengeksi proses pinjam dari visi atau tujuan itu tadi bisa dipecah ke sub-sub sistem. Contohnya kita berarti butuh sistem manajemen buku yang lebih baik. Kemudian sistem peminjaman pengembalian yang lebih baik, sama yang terakhir pasti sistem pelaporan yang lebih mendetail. Nah, dari ketiga subsistem yang diidentifikasi tersebut pasti nantinya akan dianalisis lagi setiap bagiannya jadi lebih rinci. Contoh, kita ambil yang sistem manajemen buku. Dari sistem manajemen buku itu berarti nanti di sistem manajemen buku itu ada apa aja? Pasti ada menambah buku baru, mungkin mengedit informasi buku, terus bisa mencari, terus bisa menghapus. Jadi kita manfaatkan fungsi CWRD ya. Kemudian baru di desain dan implementasi. Jadi setelah tahu fungsi dari setiap subsistem itu tadi secara detail, dimulai dirancang istilahnya interface-nya, interface itu antar muka dan desain database-nya. Baru setelah itu dimulai proses pengerjaannya. Tuh, jadi mungkin untuk beberapa orang itu akan merasa proses tersebut lebih terorganisir gitu. Jadi memudahkan pengelolaan proyek besar karena dibagi dari proyek yang besar itu tadi dibagi jadi komponen yang lebih kecil tuh. Tapi bisa jadi fleksibilitasnya tuh lebih terbatas dalam merespon
perubahan kebutuhan dulu. Jadi misal yang bagian atas dan yang bagian bawah itu ada sebuah perbedaan, itu respon dari atas itu gampang nggak nyampe-nya gitu. Jadi pemahaman tentang kebutuhan di tingkat bawah itu bisa lebih kurang jelas gitu. Jadinya bisa menimbulkan pro kontra di situ. Nah, kemudian yang pendekatan bottom up, itu dari tingkat bawah dulu, berarti dia dimulai dari bagian terkecilnya dulu, yang lebih rinci, baru digabung untuk membangun sebuah sistem yang lebih besar. Jadi kita cari detail-detail kecilnya dulu, baru dirangkum jadi sebuah sistem secara keseluruhan nantinya. Jadi kalau misal pengembangan aplikasi mobile itu, berarti kita susun dulu dari awal, dari sistem loginnya, pengaturan penggunanya, halaman profilnya bagaimana, hal-hal yang bagian awal-awal dulu. Kemudian baru dibangun komponen fungsionalnya. Jadi setelah login, misal setelah login gitu ya, setelah login itu bisa apa? Kita di situ bisa menambah item kah, bisa mengedit, bisa menghapus, menampilkan, mencari, atau fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, dari situ yang sudah ada tadi baru digabung dan disusun jadi aplikasi yang utuh. Kalau sudah terjadi semuanya, kalau sudah jadi semua, itu bisa diintegrasikan menjadi sistem yang lebih bagus lagi. Jadi dia keuntungannya itu bisa eh, membangun solusi yang lebih fleksibel tuh, dan menghasilkan solusi yang lebih dekat dengan kebutuhan pengguna akhir. Karena kita mulai dari kebutuhan penggunanya, bukan dari kebutuhan bagian atas dulu. Kemudian bisa next. Untuk pendekatan desain ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya ya, untuk yang dari sisi pendekatan desain, top down itu dimulai dari keseluruhan baru ke bagian-bagian. Kalau yang bottom up dimulai dari bagian baru ke desain keseluruhan. Kalau yang kontrol proyeknya itu lebih besar di top down karena langsung diawasi oleh manajer proyeknya. Kalau yang di bottom up itu lebih kecil karena langsung tersebar di tim-tim kecil di bagian bawah. Kalau yang fleksibilitasnya, yang top down itu kurang fleksibel setelah desain ditentukan. Kalau yang bottom up itu lebih fleksibel karena mudah membuat perubahan pada bagian kecil. Nah, di tahap pengujiannya dilakukan setelah seluruh desain selesai. Kalau yang top down, kalau yang bottom up dia dilakukan pada tiap modul secara terpisah. Jadi dilakukan secara lebih perlahan. Kalau yang top down itu kelemahannya tadi sulit melakukan perubahan besar setelah desain dibuat. Kalau yang bottom up itu masalah terintegrasi antara modul-modul yang terpisah. Jadi bisa jadi modul-modul itu udah jadi, tapi ketika diintegrasikan jadi sebuah kegagalan. Itu kan salah satu kelemahan dari bottom up. Next. Yang selanjutnya untuk tahap yang ketiga, yaitu pengkodean. Jadi menerjemahkan dari yang sudah didesain itu menjadi kode yang bisa dijalankan oleh komputer. Ini ruang lingkupnya pasti pemrograman dengan bahasa yang sesuai, kemudian membuat antarmuka pengguna atau UI dan fungsionalitas backend. Yang ketiga, dokumentasi kode yang jelas. Nah, prinsipnya di sini modular programming, pembagian kode menjadi modul-modul kecil dan terdapat pemisahan antara data dan proses. Jadi setelah didesain itu kan nggak mungkin cuma berakhir di desain, pasti kan diimplementasikan. Nah, sebelum jadi sebuah implementasi kan kita perlu yang namanya ngoding di situ. Nah, di bagian ini kita akan membuat bagaimana desain yang tadinya sudah kita buat, yang sudah kita rancang, baik itu melalui pendekatan top down atau bottom up, itu nanti bisa direalisasikan pada tahap implementasi. Gitu. Next. Ini seperti yang saya katakan sebelumnya tadi ya, kita ke tahap pengujian terlebih dahulu, baru nanti ke proses implementasi. Ini untuk pengujian di sini, yang pertama ada
unit testing yang menguji bagian-bagian kecil dari sebuah program. Ini unit testing itu bisa dikatakan dia melakukan pengujian di tingkat codingnya. Jadi dia memang fungsinya untuk memastikan setiap unit atau modul itu berfungsi dengan benar. Jadi kita menguji di bagian algoritma pemrosesan data gitu. Jadi melibatkan pengujian fungsi atau metode yang ada pada tiap programnya. Jadi unit testing ini bisa dikatakan kita ngobrak-ngabrik kodenya gitu. Kita testing di bagian codingnya tuh beneran berjalan sesuai dengan logikanya atau tidak. Karena kadang kalau teman-teman pernah mengalami sendiri ya, karena kebetulan saya pernah mengalami sendiri, codingnya itu jalan, tapi logikanya salah gitu. Jadi itu di unit test itu nggak error, tapi ketika itu data yang kita input dan yang diberikan itu beda, itu kan sebenarnya error. Tapi dari segi ketika sudah diimplementasikan itu tidak terlihat karena dia bisa jalan programnya, tapi sebenarnya jalannya itu tidak tepat. Gitu. Jadi unit testing itu untuk mencegah hal-hal yang seperti itu. Jadi bisa jalan tapi jalannya salah. Kemudian yang interaction testing itu untuk menguji interaksi modul. Jadi antara yaitu untuk menguji atau testing bagian apakah sistem bagian basis datanya dengan aplikasi front end-nya itu sudah sejalan atau belum gitu. Jadi dia membahas apakah unit yang sudah diuji secara individu, yang misal bagian A itu sudah diuji, bagian fitur B sudah diuji. Nah, itu ketika digabungkan dalam sebuah modul transaksi gitu ya, apakah benar-benar bisa saling bekerja sama atau tidak gitu. Jadi dilakukannya pada integration testing ini sudah dilakukan pengujian di tingkat antarmukanya. Jadi dilakukan pada antarmuka antar modulnya. Jadi integrasi dengan sistem yang lainnya itu sudah berjalan atau belum. Kalau yang sistem testing ini menguji keseluruhan sistem. Jadi unit testing, integration testing sama UAT itu sebenarnya bagian dari sistem testing gitu ya. Cuman di sini dibedakan dalam artian sistem testing di sini dia untuk melakukan pengujian secara menyeluruh dari sebuah sistem, termasuk di dalamnya untuk proses verifikasi dan validasi atau memastikan kalau sistem itu berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna di awal tadi. Terus kemudian juga untuk bisa digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam artian menemukan bug atau cacat dalam sistem ya. Kemudian evaluasi kinerja dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan teknisnya atau belum. Nah, yang kemudian untuk yang keempat itu ada user acceptance testing atau UAT. Jadi dia pengujian yang dilakukan langsung dari pengguna untuk memastikan kebutuhan mereka itu sudah terpenuhi atau belum. Jadi ini langsung pengujian yang pada sistemnya sudah jadi, terus kita berikan kepada end user atau pengguna akhir untuk diuji coba dari tahap awal atau fitur paling depan sampai dengan fitur-fitur yang digunakan di akhir sesuai dengan hak aksesnya. Gitu. Jadi di sini pengguna sudah melakukan pengujian pada sistem yang sudah jadi untuk memastikan kalau fitur yang diinginkan dari tahapan analisis kebutuhan tadi itu sudah didefinisikan dan diimplementasikan dengan baik. Gitu. Yang selanjutnya, next. Ada implementasi dan pemeliharaan. Di sini untuk implementasi dan pemeliharaan itu ada deployment, training, dan pemeliharaan. Jadi deployment itu menyebarkan sistem di lingkungan pengguna, bagaimana proses instalasi termasuk di dalamnya, terus kemudian ada training, memberikan pelatihan kepada pengguna sistem. Jadi
kalau kita melakukan analisis kebutuhan tadi kan juga ke pengguna, tapi kalau misal pengguna sistemnya ini sifatnya luas, berarti kita butuh melakukan training. Tapi kalau pengguna sistemnya itu dalam ruang lingkup yang kecil, itu berarti tahap bagian training ini bisa di skip. Kemudian yang terakhir pasti pemeliharaan. Jadi untuk perbaikan sama peningkatan sistem. Jadi kalau diimplementasi, sebenarnya di tahapan implementasi ini dia punya tahapan-tahapan lagi di dalamnya. Jadi untuk mengimplementasikan sebuah sistem itu pasti sebelumnya ada perencanaan dulu. Jadi perencanaan di sini untuk mengukur kira-kira implementasinya ini nanti akan dilakukan kapan, gitu. Dan bisa dilaksanakan untuk menentukan waktunya, terus sumber dayanya, dan pengorganisasiannya nanti. Terus kemudian termasuk di dalamnya nanti juga ada pemasangan sistem atau instalasi, instalasi entah itu perangkat keras yang mungkin akan digunakan dan juga termasuk perangkat lunak yang diperlukan. Terus kemudian ada istilah migrasi data. Dari kalau misal sistemnya baru, belum pernah ada sistem terkomputerisasi sebelumnya, migrasi datanya berarti hanya proses input. Tapi kalau sudah pernah ada sistem, terus kemudian kita melakukan pengembangan dan itu dilakukan secara terpisah, karena mungkin beda developer gitu ya. Berarti kan untuk proses migrasi datanya ini pasti lebih lama, karena kita perlu memindahkan data dari sistem lama ke sistem baru dengan cara yang pastinya aman dan terkontrol. Kemudian baru setelah itu pelatihan pengguna. Di pengguna akhir itu diberi pelatihan supaya sistem yang dibuat ini nanti itu benar-benar mempermudah pengguna, bukan kebalikannya. Jadi kita membuat sistem yang tujuannya untuk mempermudah, tapi ternyata ketika diimplementasikan justru mempersulit pengguna. Tuh, jadi sekaligus selain itu juga untuk pemantauan dan pengawasan. Tuh, jadi apakah selama fase awal penggunaan itu benar-benar memperbaiki masalah yang muncul atau justru memperumit atau menambah masalah yang ada. Tuh, jadi di tahapan implementasi ini sebenarnya sistem memang sudah jadi, tapi perlu digarisbawahi apakah sistem yang sudah jadi itu benar-benar mengatasi masalah yang ada atau menambah masalah baru. Karena kadang ada untuk kalau untuk penggunanya seperti teman-teman gini ya di usia-usia yang masih bisa belajar itu mungkin bisa membantu pekerjaan dari yang awalnya butuh 2 sampai 3 step setelah pakai sistem hanya perlu satu step gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang mungkin usianya sudah di atas 50 tahun itu akan menganggap kok lebih ribet ketika pakai sistem karena mereka belum terbiasa gitu. Jadi tahapan implementasi itu bukan hanya oh ya sudah software-nya sudah jadi bisa digunakan, tapi juga sampai di tahap pemantauan dan pengawasan apakah sistem yang dibuat itu nanti benar-benar menyelesaikan masalah atau itu tadi justru menambah masalah baru. Next, selanjutnya terkait dengan dokumentasi. Jadi kita dari tadi ngomongin dokumentasi. Dokumentasi pada implementasi ini atau pada sistem berarti memuat informasi tentang arsitektur sistem, komponen utama, termasuk fungsi-fungsinya, yang mana di dalamnya itu biasanya terdapat manual book untuk pengguna dan manual book untuk pengembang. Kalau untuk pengguna itu jelas ya, karena untuk pengguna tahu bagaimana cara menggunakan sistem itu. Kalau untuk pengembang ini, tujuannya kenapa harus ada manual untuk pengembang? Karena ketika pengembangnya ganti, itu nanti ketika kita butuh pemeliharaan, bisa lihat dari manual book yang dibuat itu. Gitu. Jadi, pengembang misal membangun sebuah sistem informasi perpustakaan yang dikembangkan oleh Bapak A gitu ya. Ada saat saat nanti Bapak A ini sudah tidak bekerja di situ, otomatis pengembangnya ganti orang, misal jadi Bapak B gitu, otomatis Bapak B ini nanti kalau dia sistem kerjanya berbeda, pasti membutuhkan manual dokumentasi sistem untuk bagian pengembangnya. Jadi di dalamnya itu seperti yang sudah tertulis di slide ada dokumentasi pengujian migrasi sama
pemecahan masalah. Jadi sebenarnya dokumentasi yang paling penting itu bukan dokumentasi untuk pengguna, tapi dokumentasi untuk pengembangnya itu sendiri. Jadi dikhawatirkan ketika pengembangnya ganti, sistem itu tidak mati. Dalam artian kalau misal diganti itu tidak ganti sistem, tapi hanya perlu pengembangan. Jadi kenapa di situ ada dokumentasi pengujian, jadi di situ detail dari hasil pengujian unitnya, terus integrasinya bagaimana, kemudian user testingnya tadi, kemudian di sini ada dokumentasi migrasi, berarti menjelaskan langkah-langkah yang diambil selama proses migrasi data dan penyesuaian sistem. Kalau misal ada trouble atau apa, itu pengembang wajib menulis di bagian situ. Jadi ketika nanti kita akan melakukan migrasi lagi dan pengembangnya ganti, itu dari situ kelihatan kira-kira migrasi yang benar kemarin itu seperti apa supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Dan di situ ada dokumentasi pemecahan masalah. Ini seperti yang jelaskan tadi, jadi untuk menangani masalah umum yang mungkin muncul selama implementasi dan pemeliharaan. Kayak misal dulu di waktu saya S1 ada sistem di kampus saya yang ketika proses login itu biasanya kita ketik username dan password kemudian tekan enter jalan. Nah, itu ada satu sistem yang tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi untuk proses loginnya harus benar-benar diklik tombol atau button loginnya. Nah, ternyata itu ketika masuk di mata kuliah analis dan perancangan sistem, ternyata itu dijadikan sampel untuk contoh dokumentasi. Jadi ditampilkan bahwa memang itu adalah sebuah masalah untuk sistem itu. Kenapa ketika ditekan enter, dia tidak mau. Padahal biasanya kalau untuk login itu kan kita bisa pakai shortcut enter gitu. Tapi di sistem itu kenapa tidak mau seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu harus didokumentasikan sebelum dilakukan perbaikan. Jadi sebelum dilakukan perbaikan di dokumentasi, setelah dilakukan perbaikan juga didokumentasikan. Oke. Next. Nah, di sini setelah implementasi, di sini ada pemeliharaan, di jenisnya ada 4. Ini ada korektif, adaptif, preventif, dan perfektif. Kalau yang korektif ini berarti perbaikan dilakukan dari kesalahan atau bug yang ditemukan setelah proses implementasi berjalan. Jadi sudah ada programnya, sudah ada sistemnya. Kalau pemeliharaan adaptif ini penyesuaian sistem mengikuti perubahan dalam kebutuhan bisnisnya. Kalau yang pemeliharaan preventif itu langkah yang diambil untuk mencegah masalah yang mungkin terjadi di masa depan karena preventif ya. Jadi manajemen risiko di bagian itu. Kalau yang pemeliharaan perfektif berarti dia peningkatan dengan penambahan fitur-fitur baru yang diharapkan meningkatkan kinerja atau kegunaan sistem itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk strategi pemeliharaannya yang pertama dari pemantauan dan pengawasan. Jadi harus selalu dimonitoring. Kemudian perencanaan pembaruan ini berarti berkaitan dengan adanya jadwal untuk pembaruan perangkat lunak ya. Jadi harus diidentifikasi betul-betul kira-kira pemeliharaan itu harus dilakukan setiap berapa kali dalam 1 tahun atau berapa kali setiap bulan. Itu dukungan pengguna. Jadi di sini menyediakan saluran dukungan untuk pengguna yang membutuhkan bantuan atau pelaporan masalah. Jadi maksudnya call center. Gitu ya. Jadi untuk selanjutnya yang keempat penyusunan laporan pemeliharaan. Jadi dicatat semua kegiatan pemeliharaan atau perbaikan yang sudah pernah dilakukan. Kemudian next, ini sudah sampai di tahap yang tahap materi yang terakhir itu kelebihan dan kekurangan. Untuk yang pertama kelebihan mudah diikuti dan dipahami karena itu tadi ya sifatnya dia terstruktur gitu. Jadi tahapan-tahapannya jelas, nggak ada yang dilompati atau di skip gitu. Kalau yang kekurangannya tadi ini sudah disebutkan berkali-kali ya, kekurangannya dia kurang fleksibel terhadap perubahan. Nah, kemudian untuk kelebihannya karena ada kontrol yang tepat dan dokumentasi yang jelas, jadi ketika ganti pengembang itu pasti lebih gampang. Tapi
sayangnya karena kontrol yang ketat dan dokumentasi yang jelas ini, dia membuat prosesnya jadi lebih panjang dan birokratis. Ini karena harus sesuai dengan arahan yang benar gitu ya. Kalau selanjutnya strukturnya jelas. Jadi karena struktur yang jelas otomatis dari tahapannya yang jelas itu tadi ketika diberikan sebuah proyek yang dinamis atau proyek yang berubah-ubah dia pasti kurang cocok. Jadi untuk kelebihan lainnya cocok untuk proyek besar dengan kebutuhan yang stabil. Jadi proyeknya besar tapi kebutuhannya jelas. Tapi untuk mengantisipasi biasanya digunakan pada sistem-sistem yang sudah ada. Jadi bukan sistem terobosan baru, itu bukan jadi sistem yang sudah ada dan jarang ada perbaikan. Jadi kekurangannya dia kurang responsif terhadap feedback pengguna karena misal pengguna memberikan masukan atau feedback yang agak melenceng dari kebutuhan yang didefinisikan di awal itu biasanya jadi tidak dikerjakan dulu. Jadi contoh, misal mau membuat sebuah sistem gitu ya, terus di tengah-tengah pasti ketika sistem sudah jadi harapan pengguna itu biasanya jadi kemana-mana. Oh harusnya ini bisa ditambahi fitur tambahan atau ditambahin fitur lain. Sedangkan dari sisi pengembang karena dilihat dari budget dan waktunya pasti hanya akan mengerjakan yang disesuaikan dengan kebutuhan di awal itu tadi. Tuh. Selanjutnya dokumentasinya pasti lebih lengkap, cuman karena dokumentasi yang lengkap itu tadi pasti kekurangannya dia terlalu fokus pada prosesnya, bukan pada penggunanya. Seperti itu. Next. Selanjutnya, dari kelemahan-kelemahan itu tadi pasti dibutuhkan sebuah cara ya gimana supaya kelemahan-kelemahan itu tadi setidaknya sedikit tertutupi gitu ya. Jadi yang pertama itu bisa mengadopsi metode hybrid. Jadi walaupun kita pakai apa nih namanya yang terstruktur itu sebenarnya bisa dikombinasikan dengan yang agile tadi, tapi tidak bisa sembarang di hybrid gitu ya. Kemudian yang kedua menggunakan prototyping dan iterasi. Jadi kita tetap buat prototype. Jadi kita mengadopsi dengan pendekatan prototype. Jadi kita buat prototype dulu sebelum produk jadi untuk kemudian diberikan kepada pengguna. Gitu. Jadi kita buat prototype yang sudah jadi, kita berikan kepada pengguna, kita cari feedbacknya seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum, baru kita coding gitu. Jadi prototype. Kalau misal ada perbaikan, ya berarti perbaikannya dilakukan langsung ketika implementasi codingnya itu tadi. Jadi tidak walaupun feedback dilakukan di tengah-tengah, feedback ini tidak akhirnya dilakukan berulang, tapi hanya dilakukan satu kali itu saja. Terus kemudian penyederhanaan dokumentasi, jadi di dokumentasi yang sekiranya bagian-bagian yang lebih penting, jadi nggak semua tahapan di dokumentasi. Kemudian yang terakhir ada automatisasi proses. Ini proses automatisasi itu bisa dilakukan di proses verifikasi dan validasi atau bagian testing. Itu ada tools atau software yang bisa kita gunakan untuk proses otomatisasi dalam proses verifikasi dan validasinya. Itu. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk menghemat waktu. Dari kalau untuk yang pengujian pengguna kan nggak bisa, tapi kalau untuk pengujian unit tadi itu bisa dilakukan otomatisasi. Jadi nggak perlu harus dilakukan dari programmer ke programmer lain. Gitu. Oke, next cukup untuk materi pada malam hari ini. Untuk pertanyaan sesinya nanti dulu ya Bu. Saya akan memberikan notulen dari materi yang telah Ibu sampaikan. Berikut poin-poin utama dari materi yang telah disampaikan pemateri, yaitu yang pertama itu pendekatan terstruktur, meliputi menggunakan metode berurut seperti mode waterfall, memisahkan analis data dan proses, fokus pada pemetaan sistem melalui diagram alur data, DFD, dan spesifikasi kebutuhan. Tahapan-tahapan pendekatan terstruktur
Yang pertama, analisis kebutuhan meliputi satu, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan stakeholder. Kedua, teknik wawancara kuesioner observasi. Desain sistem meliputi desain arsitektur dan database IRD dan DFD, pendekatan desain top down dan bottom up. Pengkodaan menerjemahkan desain menjadi kode, fokus pada modular programming. Pengujian, unit testing, integration testing, system testing, and user acceptance testing. Yang kelima, implementasi dan pemeliharaan. Deployment, pelatihan pengguna, pemilihan sistem. Jenis pendekatan lain meliputi pendekatan agil, yaitu iteratif, fleksibel, dan kolaboratif. Pendekatan berorientasi objek atau OOP, data dan perilaku digabungkan. Berikutnya, pemilihan sistem meliputi korektif, adaptif, preventif, dan perfektif. Strategi yaitu pemantauan, pembaruan, dukungan teknis. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, terstruktur, dokumentasi lengkap, hasil dapat diprediksi. Kekurangan, tidak fleksibel untuk perubahan mendadak. Webinar ini membahas pendekatan terstruktur dalam perancangan sistem informasi, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi dan pemeliharaan. Pendekatan ini cocok untuk proyek dengan lingkup yang terdefinisi jelas, menggunakan metode seperti waterfall. Tahapan yang sistematis membantu memastikan pengembang berjalan sesuai rencana, dibandingkan dengan pendekatan agil atau OOP. Pendekatan terstruktur lebih cocok untuk proyek dengan perubahan minimal. Kesimpulan, pendekatan terstruktur adalah metode yang andal dan terorganisasi untuk membangun sistem informasi dengan proses yang berurutan dan dokumentasi lengkap. Metode ini memastikan pengembangan berjalan sesuai rencana meskipun kurang fleksibel untuk perubahan yang mendadak. Pendekatan ini sangat berguna untuk proyek yang berskala besar yang memerlukan dokumentasi formal. Adopsi metode hybrid dapat menjadi solusi untuk mengatasi kelemahan pendekatan ini. Selanjutnya sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk para audiens atau teman-teman yang telah menyaksikan seminar ini dengan seksama. Apakah ada pertanyaan? Boleh di kolom chat atau raise hand. Saya mau bertanya, Mbak. Ya, Oke, silakan. silakan Mas Ferry. Pertanyaannya boleh disampaikan. Kan kalau untuk pendekatan yang secara terstruktur tuh, dia nggak bisa berubah di tengah jalan ya ininya. Apa itu namanya? Itu buat cara mengatasinya itu gimana, Mbak? Kan soalnya kan perancangannya dari awal kan udah ditentuin. Udah itu aja sih. Oke, kalau untuk yang terstruktur ini kan memang dia digunakan untuk sistem yang sudah biasa dibuat gitu ya. Jadi memang diharapkan untuk yang terstruktur ini untuk sistem-sistem yang sudah sering dibuat. Jadi ketika ada perubahan itu paling perubahannya sedikit itu sudah ditambahkan di awal. Nah, gimana ketika ada perubahan di tengah-tengah? Misal di awal memang tidak kepikiran gitu ya, misal mau menambahkan fitur itu, baru di tengah-tengah ketika sudah proses desain itu tiba-tiba berkepikiran kenapa kok tidak ditambahkan desain tidak ditambahkan fitur yang baru itu tuh. Kalau untuk di dunia industri gitu ya, itu biasanya kalau dari pengalaman teman-teman itu ada dua.
kalau memang fiturnya itu bukan fitur yang melenceng jauh, itu biasanya disisipkan. Tapi kalau misal fiturnya ini fitur yang terlalu jauh, misal untuk apa namanya dari sistem informasi perpustakaan gitu ya. Misal dari yang awalnya cuman minta sistem pinjam apa namanya pinjam biasa, tiba-tiba di situ eh, bisa ditambahi dari sisi penggunanya itu meminta untuk ditambahi bisa buku itu diantar gitu ya tiba-tiba padahal sebelumnya jadi pinjam gitu toh tapi tiba-tiba dari pengguna kepikiran kok kenapa tidak di sekalian kayak diintegrasikan dengan Gojek gitu ya itu kan terlalu melenceng kalau yang seperti itu biasanya di-cut tapi kalau misal tapi kan biasanya di sistem informasi perpustakaan itu ada sistem denda nah sebelumnya itu fitur denda itu tidak kepikiran itu biasanya bisa disisipkan tuh cuman kalau untuk yang fitur sederhana seperti itu kan sedikit penambahannya jadi biasanya walaupun secara teori tidak bisa ditambahkan atau disisipkan, tapi biasanya ketika sudah di dunia kerja itu atau di dunia industri itu biasanya bisa selama fiturnya itu masih dalam masuk anggaran dana yang diperlukan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan itu tidak melebihi dari yang sudah disepakati. Seperti itu. Apa sudah terjawab pertanyaannya, Mas Ferry? Cukup, cukup. Oke, untuk audiens yang lain, apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, jika sudah tidak ada, oh ya, saya minta maaf tadi pada saat di awal saya lupa ngasih space untuk sambutan pada yang terhormat pembicara Ibu dosen Liana Triardiningsi MKOM dan dosen pengampu kami yaitu Pak Jeffrey. Apabila ada kata sambutan atau mungkin kesan-kesan setelah memberikan materi ini diperkenankan Ibu Liana atau dosen pengampu kami Pak Jeffrey untuk speak up berbicara jika ada. Kalau dari saya tidak ada Mas, mungkin silakan dilanjutkan saja. Dari pemateri apa ada sambutan atau kesan setelah membawakan materi? Kalau dari saya mungkin ini ya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi terima kasih sudah mengundang saya gitu untuk menjadi pembicara di acara seminar dari teman-teman ini. Jadi dari saya kalau misal ada salahnya saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya berarti alhamdulillah gitu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Sebelum kita, oh iya, link absennya untuk Humas bisa di-share ke kolom chat ya. Udah di-share ya. Mungkin di-share juga di grup yang untuk seminar ini Mas, biar mungkin nanti kalau sudah di close Gmeet Zoom-nya bisa dilihat di grup WA-nya. Oke, udah aman itu. Oke, sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Berlayar kapal menuju pelabuhan.
angin berhembus di sore yang tenang, seminar usai penuh pembelajaran, ilmu terserap, semangat kian terang. Saya Wawan Sito dari kelas TI 22CA1. Terima kasih telah mengikuti seminar ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk pemateri dan dosen pengampu yang sudah menyempatkan waktunya mengikuti seminar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Teman-teman boleh leave Zoom-nya dan jangan lupa isi absennya di WA group kalau misalkan sudah dimatikan Zoom-nya. Terima kasih ya. Mas, ini kita nggak ada sesi foto. Oh, kelas. Astagfirullahaladzim, kan nanti di foto aja pada saat SS tadi. Terima kasih Kak, seminarnya luar biasa. Sama-sama. Makasih ya Mas Wawan. Terima kasih Mas Wawan. Sama-sama Mbak Novi.